era pasar bebas seperti sekarang, sudah jamak ditemui beragam produk hayati yang berasal dari luar negeri di dalam pasar domestik. Aneka buah segar, tanaman impor, dan bahkan produk ternak didatangkan dari luar negeri. Keberadaan produk dari luar bukannya tanpa risiko. Tentu masih segar dalam ingatan ketika beberapa jenis produk hewan ternak pernah menjadi ancaman kesehatan karena ikut berperan dalam meluasnya epidemi penyakit seperti flu burung, antraks, dan juga penyebaran hama dan organisme pengganggu. Penyakit-penyakit yang terbawa masuk tidak saja mengancam nyawa manusia, namun juga mengancam keamanan dan ketangguhan produksi tanaman pangan nasional. Dengan mewujudkan proses karantina yang memenuhi standar internasional, Badan Karantina Pertanian melakukan karantina semua produk hayati yang diimpor ke dalam Indonesia, termasuk mengawasi secara ketat perpindahan produk tersebut dari satu area ke area lain dalam wilayah pemerintahan Indonesia. Terdapat prosedur karantina yang wajib dilakukan oleh seluruh jajaran Badan Karantina Pertanian yang terurai dalam 8 tindakan, yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Badan Karantina Pertanian wajib melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan fisik terhadap kondisi media pembawa kekayaan hayati dan hewani yang masuk dalam wilayah NKRI. Bila dianggap mencurigakan, harus dilakukan pemeriksaan laboratoris lanjutan untuk memastikan keamanan produk dari potensi penyebaran organisme pengganggu. Pemeriksaan lanjutan ini menggunakan metode dan alat bantu serta bahan tertentu di dalam laboratorium yang tersedia. Langkah kedua adalah pengasingan yang dilakukan terhadap bibit atau tanaman hidup. Tindakan tersebut menempatkan produk dalam isolasi serta menumbuhkan bibit atau benih tanaman tertentu di dalam satu instalasi karantina. Selama masa pengasingan dalam karantina, pihak Badan Karantina Pertanian secara intensif melakukan tindakan pengamatan. Inilah observasi secara teliti dan berulang-ulang selama masa tertentu untuk menemukan organisme pengganggu tumbuhan berbahaya pada bibit atau benih tanaman yang dikenakan tindakan pengasingan. Proses pengamatan yang mendalam dan teliti juga berguna untuk menerapkan perlakuan yang akan diberlakukan terhadap media pembawa apabila ditemukan terbawanya organisme pengganggu tumbuhan. Perlakuan bisa berupa tindakan pembebasan bila terbukti tidak berbahaya atau membunuh 100% organisme pengganggu tumbuhan karantina sesuai dengan standar perlakuan karantina yang telah ditetapkan. Apabila tanaman atau media pembawa belum atau tidak memenuhi persyaratan karantina tumbuhan, Badan Karantina Pertanian berhak melakukan penahanan. Penahanan ini dilakukan dengan cara menempatkannya di bawah penguasaan dan pengawasan petugas karantina untuk tindakan karantina berikutnya. Salah satu konsekuensi yang harus dijalankan ketika tumbuhan yang akan masuk ke suatu wilayah tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan, maka dilakukan upaya penolakan atau pelarangan masuknya media pembawa tersebut. Namun apabila dalam waktu 14 hari setelah dilakukan penolakan tidak dikirim kembali ke negara atau daerah asal, Badan Karantina Pertanian akan melakukan tindakan akhir, yaitu pemusnahan sesuai prosedur yang ada. Usaha terakhir dari urutan kerja karantina tumbuhan adalah pembebasan dengan memberikan izin masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Harus dipastikan bahwa media pembawa telah dinyatakan memenuhi persyaratan karantina dan bebas dari organisme pengganggu tumbuhan sehingga tidak membahayakan produk tanaman dan tumbuhan di wilayah Indonesia. Terlebih, tidak akan membahayakan kesehatan masyarakat pada umumnya. Dengan dilakukannya langkah-langkah yang memenuhi standar kualitas pengamanan produk hayati dan hewani oleh Badan Karantina Pertanian, diharapkan visi lembaga ini, yaitu karantina yang tangguh, profesional, dan terpercaya, akan terwujud dengan baik.